Oke, kita langsung bahas aja ya. Di dunia yang penuh banget sama strategi dan model pertumbuhan gereja, pernah nggak sih kepikiran cetak biru aslinya itu sebetulnya kayak apa? Nah, kali ini kita akan kembali ke sumbernya, ke kitab Kisah Para Rasul, buat menemukan model pertumbuhan gereja yang paling otentik dan paling dahsyat yang pernah ada. Jadi ini nih pertanyaan besarnya. Di antara semua buku, seminar, dan program yang ada, apa jangan-jangan ada satu pola dasar yang bisa kita pelajari? Analisis kita hari ini nunjukin kalau jawabannya adalah iya. Dan pola itu ada di dalam kisah gereja mula-mula. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari hari Pentakosta, terus kita bedah 5 pilar yang menopang gerakan ini, lalu kita lihat gimana pilar-pilar itu diterapin di 3 kota yang beda banget, dan terakhir, kita saring prinsip-prinsip abadi yang relevan buat kita hari ini. Oke, kita mulai dari titik nol, hari Pentakosta. Ini bukan sekedar peristiwa dramatis dengan hal-hal supranatural loh. Ini adalah puncak dari semua yang dijanjikan Kristus, momen kelahiran gereja yang sesungguhnya. Coba deh bayangin, dalam satu hari, komunitas yang awalnya cuma sekitar 120 orang, tiba-tiba meledak jadi lebih dari 3.000. Skalanya ini, wah luar biasa. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini ledakan rohani. Gimana caranya bisa begini? Nah, yang menarik banget, akar dari semua pertumbuhan ini ada di satu kata kunci, yaitu kata Yunani kapodechomai. Ini bukan cuma sekedar, oh saya setuju, bukan. Ini artinya mereka menyambut pesan itu dengan sepenuh hati, dengan tangan terbuka. Seperti kata seorang ahli, F.F. Bruce, ini adalah respons yang melibatkan seluruh diri kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pertumbuhan sejati itu selalu dimulai dari pertobatan yang otentik dan total seperti ini. Jadi resepnya apa? Ada 3 bahan utama di sini. Pertama, mereka menerima firman dengan tulus. Kedua, baptisan. Ini bukan cuma ritual, tapi tindakan komitmen publik yang radikal, yang artinya mereka masuk ke keluarga baru. Dan yang ketiga, yang paling penting, kesadaran bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini nyambung ke poin teologis yang krusial banget. Kata Yunani untuk ditambahkan di sini adalah prostitemai. Dan yang penting, Lukas sengaja pakai bentuk pasif. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, bukan para rasul atau orang percaya yang nambahin anggota sendiri. Bukan, tapi Tuhanlah yang menambahkan. Seperti kata teolog John Stott, pertumbuhan gereja yang sejati itu pada akhirnya adalah karya ilahi, bukan cuma hasil strategi manusia yang pintar. Oke, pertumbuhan yang meledak-ledak itu keren. Tapi, gimana caranya biar nggak cuma jadi api sesaat? Jawabannya ada di 5 pilar atau bisa dibilang kebiasaan inti yang jadi fondasi kehidupan komunitas mereka sehari-hari. Yuk kita lihat satu persatu ke 5 pilar ini. Pengajaran para rasul, persekutuan, pemecahan roti, doa, dan kesaksian yang otentik. Ini adalah ritme hidup mereka. Pilar pertama adalah didache, atau pengajaran para rasul. Ini fondasi mereka. Mereka nggak cuma kumpul-kumpul buat cari pengalaman emosional. Mereka itu berkomitmen, mereka haus untuk terus belajar doktrin yang sehat, yang diwariskan langsung dari saksi mata kehidupan Kristus. Dan kutipan dari D.A. Carson ini wah ngenah banget ya buat zaman sekarang. Gereja yang sehat itu dibangun di atas fondasi pengajaran Alkitab yang dalam, bukan tren budaya atau hiburan semata. Tanpa ini, gereja bisa kehilangan arah. Pilar kedua, koinonia. Dan ini lupakan dulu deh bayangan kita soal persekutuan yang cuma ngopi-ngopi setelah ibadah. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah pembagian hidup yang radikal. Mereka benar-benar berfungsi seperti keluarga, berbagi harta dan saling menanggung beban. Dietrich Bonhoeffer menangkap esensinya dengan keren banget. Komunitas yang sedalam ini tuh bukan sesuatu yang kita ciptakan dengan usaha kita sendiri. Ini adalah sebuah realitas yang diciptakan oleh Tuhan dan kita diundang untuk masuk ke dalamnya. Lanjut, pemecahan roti. Nah, ini punya 2 makna sekaligus. Ini adalah momen persekutuan yang akrab lewat makan bareng, tapi juga jadi pusat ibadah mereka, di mana mereka selalu ingat pengorbanan Kristus yang jadi dasar dari semua yang mereka lakukan. Pilar keempat, doa. Bagi gereja mula-mula, doa itu bukan sekedar satu item di jadwal acara. Doa itu nafas mereka. Setiap keputusan besar, setiap krisis, setiap langkah misi, semuanya direndam dalam doa bersama yang nggak putus-putus. Dan pilar kelima, kesaksian. Yang keren di sini tuh kesaksian mereka itu bukan program, tapi hasil alami dari 4 pilar sebelumnya. Kualitas hidup komunitas mereka begitu menarik, sampai-sampai pesan yang mereka sampaikan jadi bisa dipercaya. Dunia luar ngelihat cara mereka saling mengasihi, dan mereka jadi penasaran, apa sih sumbernya? Oke, sekarang kita lihat gimana cetak biru ini, ke-5 pilar ini, berjalan di lapangan, di dunia nyata. Kita akan intip 3 kota yang sangat berbeda, Yerusalem, Antioquia, dan Efesus.
Slide ini ngasih kita rangkuman yang oke banget. Di Yerusalem, kita lihat pertumbuhan yang meledak di tengah penganiayaan. Di Antioquia, kita lihat lahirnya gereja multikultural pertama yang jadi pusat misi. Dan di Efesus, kita lihat bagaimana pengajaran yang intensif bisa punya dampak regional yang luar biasa. Coba dilihat grafiknya, pertumbuhan di Yerusalem itu benar-benar eksponensial. Dari 120, lompat ke 3.000, terus ke 5.000 lebih, dan itu baru laki-lakinya loh. Artinya, totalnya bisa belasan sampai 20.000 orang dalam waktu singkat. Tapi uniknya, justru penganiayaanlah yang menyebarkan api ini ke seluruh dunia. Oke, kita udah lihat sejarahnya. Terus apa intisarinya buat kita sekarang? Mari kita saring semua ini jadi prinsip-prinsip inti yang nggak lekang oleh waktu. Nah, disinilah kita nemuin jantung dari semuanya. Sebuah paradoks yang indah banget. Pertumbuhan itu 100% pekerjaan Tuhan, tapi Dia memilih buat melakukannya lewat 100% kesetiaan kita manusia. Tuhan yang menambahkan, tapi kita yang harus memberitakan. Tuhan yang memberi pertumbuhan, tapi kita yang harus menanam dan menyiram. Ini adalah sebuah kemitraan ilahi. Jadi, kalau kita rangkum, inilah prinsip-prinsip utamanya. Pertumbuhan sejati itu digerakkan oleh Roh Kudus, melalui proklamasi Injil yang berani, dalam konteks komunitas yang menarik, yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya yang berani dan punya visi untuk menjangkau dunia. Ini dia cetak biru yang utuh. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dari kelima pilar itu, pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, doa, dan kesaksian, mana yang jadi fondasi paling kuat di komunitas kamu? Dan mungkin yang lebih penting, pilar mana yang kayaknya udah mulai retak dan perlu diperkuat? Cetak biru ini bukan cuma sekedar sejarah, tapi sebuah undangan untuk kita hari ini.